Great, good morning. Tema pada pagi hari ini adalah The Bible was falsified. Impossible. Here's the reason. Ya, Injil dipalsukan, mustahil. Ini alasannya. Ya, alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, banyak orang berkata dengan yakin, Injil itu sudah dipalsukan. Kalimatnya keras, nada suaranya mantap, tapi ketika kita tanya balik, siapa yang memalsukan? Ternyata hening semua, tidak ada jawaban. Kapan dipalsukan? Semuanya diam, mulutnya terkatup rapat. Pertanyaan ketiga, apa bukti pemalsuannya? Semuanya hilang keberaniannya. Jadi hari ini yuk kita buka-bukaan, buka fakta, santai tapi jujur. Karena menuduh tanpa bukti lebih mirip apa? Fitnah daripada kebenaran. Coba kita pahami sejenak ya. Saya iris tipis-tipis, saya buka pelan-pelan ya. Jika ada seseorang menuduh Anda mencuri padahal Anda tidak melakukannya, hati Anda pasti apa? Hancur. Begitu juga bagi umat Kristen ya. Injil bukan sekedar kitab, itu adalah nafas hidup, pengharapan kami, pegangan kami. Menuduh Injil palsu itu tanpa bukti, itu bukan dialog, itu menyakiti hati, dan Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk memfitnah. Faktanya, mengapa pemalsuan itu mustahil? Orang menuduh Injil dipalsukan, tapi mari kita lihat logika yang paling sederhana, simple. Jika Injil dipalsukan, maka harus ada pelakunya dong, ya enggak? Harus ada pelakunya, ada waktunya. Kapan waktunya? Tempatnya. Tempatnya Kak di mana? Bukti manuskrip sebelum dan sesudah pemalsuan. Tapi kenyataannya tidak ada satupun catatan sejarah mengenai pemalsuan Injil. Bahkan penulis mereka sendiri ya, menulis Muslim klasik seperti Al-Tabari, Al-Bagilani dan Fahruddin Razi tidak pernah mencatat pemalsuan Injil oleh orang Kristen. Ada lebih dari 25.000 manuskrip kuno Injil yang ditemukan di Mesir, Israel, di Turki, di Itali, Suriah, Ethiopia, Armenia, Yunani, Eropa Barat, Timur Tengah, dan semuanya itu selaras. Jika mau memalsukan, semua manuskrip di seluruh benua harus diedit. Saya ulang, harus diedit, dan itu mustahil, ya enggak? Di dunia ini tidak ada agama lain yang punya manuskrip sebanyak kekristenan. Saya ulang, di dunia ini, di jagat raya ini, tidak ada agama lain yang punya manuskrip sebanyak kekristenan. Bahkan sejarah dunia mengakui kitab kuno paling terjaga adalah Perjanjian Baru. Kalau begitu, lalu pemalsuannya di mana? Ayo mikir yang cerdas gitu loh. Ya, saya pernah bertemu dengan pemuda sebelah ya, dari kelompok sebelah yang cerdas ya. Dia berkata dengan mantap, Pak, Injil itu dipalsukan. Saya tak tanya pelan-pelan ya, ada buktinya? Nah, dia mulai gelisah. Saya tunjukkan foto-foto manuskrip kuno, Kodeks Sinaiticus abad keempat, Kodeks Vatikanus abad keempat juga ya, dan potongan Injil Yohanes abad 1 akhir. Saya tunjukkan bahwa isi Injil sekarang sama dengan manuskrip 2000 tahun yang lalu. Pemuda itu menatap saya dan berkata jujur, Pak, jujur selama ini saya cuma mengulang kata-kata pimpinan saya. Saya tidak
jujur saya tidak pernah periksa sendiri. Teman-teman, kadang hati, bukan hati yang menolak, tapi informasi yang diterima itu yang salah. Versi memang banyak, ya, ada banyak Injil ya, versi banyak. Tapi apakah itu berarti palsu? Ada orang yang bilang Injil palsu karena ada banyak versi. Ada versi King James, ada versi NIV, ESV. Lalu saya jawab santai aja. Kalau begitu KTP juga palsu dong. Ada KTP elektronik, KTP lama, KTP berbentuk chip, KTP daerah. Lalu dia ketawa. Saya lanjut, versi itu bukan isi yang berbeda. Itu cara menerjemahkan yang beda. Dia bilang, wah iya, saya pikir versi itu berarti beda isi. Kadang kita perlu sedikit santai ya untuk membuka sedikit pintu logika mereka itu yang ya gimana gitu ya. Beberapa orang sebelah berkata, Injil asli itu sudah hilang, yang sekarang itu palsu, kan begitu yang kita terima ya. Padahal mereka tidak tahu apa yang dimaksud Injil menurut Kristen. Ya nggak tahu. Dalam agama sebelah, Injil itu menurut dia adalah wahyu yang turun ke Isa Al-Masih. Dalam kekristenan, Injil itu kabar baik tentang Yesus yang ditulis oleh para saksi mata. Jadi ada dua definisi yang berbeda. Perhatikan, ada dua konsep yang berbeda. Disinilah salah paham dimulai. Dan salah paham ini membuat orang mudah sekali menuduh. Ya enggak? Teman-teman, jadi pesan moralnya, kebenaran tidak lahir dari ucapan yang keras, tetapi dari bukti yang tegas. Iman yang kokoh tidak takut diperiksa, dan orang bijak adalah yang berani berkata, aku mau belajar sebelum menuduh. Karena menuduh tanpa bukti bukan tanda keberanian, itu tanda ketidaktahuan. Ya, nekat yang nyata saja. Jadi closing statementnya, teman-teman, kita hidup di dunia yang penuh suara. Ada ribuan opini, jutaan komentar, tapi kebenaran tidak pernah berubah, teman. Dengar baik-baik, kebenaran tidak pernah berubah. Injil sudah diuji oleh sejarah, arkeologi, manuskrip, ilmuwan, bahkan oleh orang yang membenci kekristenan, dan hasilnya tetap sama. Tidak ada pemalsuan, kawan. Jadi sebelum kita ikut-ikutan mengulang tuduhan-tuduhan, marilah kita belajar dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Karena ketika kita mencari kebenaran, Tuhan sendiri yang akan menuntun kita. Teman-teman, mari kita jawab jujur ya, dan renungkan pertanyaan ini. Masing-masing jawab jujur. 1. Apakah Anda pernah menuduh sesuatu tanpa bukti? 2. Apakah Anda berani memeriksa keyakinan Anda sendiri secara jujur? 3. Apakah Anda selama ini hanya mengikuti suara orang lain? Terakhir, 4. Jika kebenaran ada di depan mata, apakah Anda siap menerimanya? Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami belajar untuk tidak mudah menuduh, tapi belajar mencari kebenaran dengan rendah hati. Tolong buka pikiran dan hati kami, supaya kami tidak terjebak dalam kebiasaan mengulang-ulang hoax, tetapi sungguh-sungguh mencari terang-Mu. Pimpin setiap pendengar untuk mengenal Engkau lebih dalam dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari
tanpa memberhentikan kebenaran. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lain, supaya mereka juga diberkati. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.